satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Tenang, Dek. Walaupun tidak ada keris, Mas Najib yakin rumah tangga kita pasti baik. Sakinah mawaddah warohmah. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ya Allah, subhanallah. Apakah yang kau katakan itu benar, Mas Najibku? Ya Allah, Mas Najib. Jika syariat mengizinkan, ingin rasanya aku memeluk Mas Najib. Dan tak akan kulepaskan kepelukan wanita lain, Mas Najibku. Aduh, Mas, Cik. minum ya. Nikmat. Gimana, Dek? Sudah mulai mual-mual? Kemarin sih sempat, cuman belum tahu. Ya mudah-mudahan jadi ya, Mas. Amin, insya Allah. Oh iya, Mas. Mas Najib kan masih punya janji sama aku. Ya apa, Dek? Itu loh, habis Mas Najib mau nikahin aku, Mas Najib mau ngasih aku warisan dari orang tua Mas Najib. Apa? Itu loh, keris. Yo, 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 yo. Ciki ciki cik, sayur diracik, nganeng-nganengan, sayur dimangan, karo santri, karo santro. Santri ya santri, dada santro. Mentang-mentang Jawa, oh semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak mana? Katanya mau ngajarin Nisa masak. Aduh, aku tuh minta maaf sekali yo. Sekarang ini aku tuh nggak ada waktu. Kamu lihat toh, sekarang saya masaknya aja sendiri. Soalnya santri-santri yang lain tuh udah bisa membantu. Mereka semua tuh sibuk ngapal. Mbak, kan Mbak sekarang lagi masak. Ya udah sekalian Nisa bantuin ya. Memangnya kamu tuh udah diajari memasak apa di sini? Ya Mbak, Nisa tuh minta belajar masak karena di sini ndak dapat pelajaran masak. Ya wes kalau gitu silakan membantu. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku bener-bener happy. Aku bener-bener bahagia, Pol. Karena siapa lagi? Mas Najib seorang. Memangnya Mas Najibmu itu berbuat apa toh? Ada deh, mau tahu aja. Nyiri ya. Nggak bakal aku beritahu. Intinya, pokoknya Mas Najib itu benar-benar membuat aku happy. Syah, kamu tuh ditanya baik-baik, jawabnya kayak gitu. Alhamdulillah ya, aku tuh punya cerita. Waktu aku masih di Malaysia, jadi tenaga kokai Indonesia, aku tuh punya temen. Temenku itu pernah juga bahagia sekali. Terus udah gitu, saking dia bahagianya, dia pergi pesta pora. Gak taunya dia itu tenggelam di kolam renang. Astagfirullah. Sopo? Wong aku cerita temen aku kok. Alah, merusak kebahagiaanku sama Mas Najib. Bilang aja, gue ngiri tuh Kak Raisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah ngerti deh, kenapa dia begitu sih? Yo Mbak, namanya juga Mbok Aisyah. Dia sih emang kayak gitu, tapi baik kok Mbak aslinya. Begitu toh. Iya. Mbak, ini udah ditambahin garam belum? Wes,
Ya udah, tambahin garam lagi ya. Nggak usah, tadi udah ditambahin. Oke. Ya kan, Mbak Meni kan suka yang asin-asin, pengen nikah. Ya udah. Nggak usah. Ini biar Bisa, jangan. Nanti sapu tahuku ini rusak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat keimanan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada hari ini kalian semua sudah tahu, detik ini juga kalian harus menyerahkan setoran kepada aku. Tidak ada salahnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fuad, Rohim, silakan. Dan sampean semua pasti tahu, kalau ada satu santri yang tidak menyetor, hukumannya sangat berat. Sekarang udah jelas kan? Dan lo tahu sendiri, kalau di pesantren ini ada pemungutan liar untuk setiap santri. Kita nggak mungkin tinggal diam aja kan? Kita akan memberantas semua ketidakwajaran ini. Are you ready? Ready. Apaan tuh? Tahu, apaan sih? Lu kayak kondektur aja. Laga bego nih. Katanya setuju semua. Ya udah, kalau emang kita setuju, kita bayarin semua setoran santri di sini. Ah, lu crazy yuk. Masa santri kita bayarin banyak banget dong berarti? Ah, duit dari mana coba? Oke. Karena gua tau lu miskin. Semampunya. Mana uang jajan udah tinggal segini-segininya. Yuk. Dia aja. Dari Oman. Oh, mau canda bro. Awas. Ikhlas ya, ikhlas ya. Ikhlas. Ayo, cabut. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Dari jutaan santri pesantren Darussalam, hanya kalian bertiga yang salah mengerjakan setoran. Ampun Mas Najib. Ampun Mas Najib, ampun. Kenapa sampean masih salah mengerjakan setoran? Jawab. Kalian itu calon ustadz, calon dai. Masa menghafal satu ayat Al-Quran saja sampean tidak bisa? Maaf. Maaf. Kasih alasan aku yang jelas. Maaf Mas. Ayo jawab. Saya ndak hafal Mas Najib. Masa sampean tidak bisa menghafal Al-Quran? Satu atau dua ayat saja? Kalian itu harus kasih penjelasan kepada saya yang jelas. Sampean mau? Aku laporkan ke Pak Ki Abdullah. Assalamualaikum. Kenapa? Nganu Mas, ada yang mau ketemu. Ketemu aku? Nci, Siapa? wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Jadi ini yang
yang mau ketemu aku. Iya, Mas Murad. Kenapa Aisyah? Aisyah kesini cuma mau kasih makanan sama minuman buat Mas Najib, biar Mas Najib itu nggak kehausan dan kelaparan. Jeh, monggo. Silahkan, aku nggak ganggu toh. Maaf Aisyah, aku ndak bisa terima. Loh, kenapa Mas? Kok nggak bisa terima ini kenapa? Apa ini gara-gara bukan buatannya Mbak Nada? Bukan masalah itu. Terus apa? Aku sedang saum, puasa. Sedang saum toh. Maaf Jeh, Aisyah keburu emosi. Makanya Aisyah, besok-besok itu jangan mengandalkan emosi, kemudian marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Mas Najib mau aku ndak cepet tuai. Berarti Mas Najib perhatian sama aku. Ya Allah, matur suwun Gusti. Mengajar sampai. Ya udah kalau gitu Mas, ini Aisyah ambil aja nggih. Nanti Aisyah balik lagi bawain makanan buat Mas Najib buat buka puasa ininya. Jeh, Assalamualaikum. Aisyah, Jeh. gimana kalau makanan itu biar Mas Najib yang pegang buat nanti batalin puasa? Oh, enggak Mas, tenang aja. Nanti Mas Najib akan Aisyah masakin masakan yang paling ledep. Jeh, buat Mas Najib. Kok sopo meneh tuh? Mbah. Lagian nanti kalau ininya ditinggal nanti pasti dimakan sama Fuad sama Rohim. Mereka kan geragas, Thomas. Itu ngurus sopodre itu begitu. Prosedur. Betul. Aisyah sangat betul. Cih, terima kasih Aisyah. Pokoknya tak gue ya. Jeh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang sampean itu geragas-geragas, betul. Apa yang disampaikan Aisyah itu? Seharusnya sampean itu menahan Aisyah supaya tidak datang ke sini. Sampai pengen ngerasain goblok. Gara-gara sampean aku terpaksa berbohong. Aku ini tidak puasa hari ini. Tahu sampean? Nasib. Keluar! Keluar! Roy, keluar! Assalamualaikum Mas Guru. Begini, Ustadz Daud, Ustadz Mahmud. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu dari pesantren lain. Nah, sengaja Bapak mengundang kalian dalam rangka berkonsolidasi dalam kegiatan di pesantren ini. Bapak ingin antum-antum ini membantu Bapak untuk menerima tamu. Gimana? Insya Allah Pak Kiai. Bagaimanapun tamu kan harus kita hormati. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mereka betah di sini. Saya Pak Kiai akan menyusun rencana kegiatan dengan para santri-santri senior agar supaya tali silaturahim kita lebih erat lagi. Amin. Syukur alhamdulillah. Bapak udah tenang. Kalian ini mau membantu mengurusi semua ini. Insya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, napa to, Nduk? Pak, Wahyu mau mendatangi Mas Najib. Katanya Mas Najib itu ngelakuin penindasan, Pak. Loh, kok Wahyu bisa begitu? Napa? Sepertinya Wahyu salah paham, Pak. Salah paham? Iya, Pak.
Sepertinya salah pahamnya itu karena setoran santri ke Mas Najib. Astagfirullahaladzim. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Udah semua? Sampun Mas Bro, sudah. Arman. Aku perhatikan selama kue bermain dengan begundal-begundal itu, kue lebih banyak bermain gitar ya. Daripada belajar. Ingat, kalau sampai sekarang kamu tidak menyetor, aku tidak segan-segan melaporkan kue kepada Pak Kiai Abdullah. Nje Mas, insya Allah Arman sudah siap. Mana setoran kue? Haji. Lu santri apa preman? Sedang apa kue di sini? Gua pengen ngeberhentiin penindasan lu pada semua santri di sini. Dan ini buat ngegantiin uang-uang santri di pesantren ini. Ikhlas. Makan. Sampean jangan sembarangan bicara. Selama aku di pesantren Darussalam, aku tidak pernah menindas santri-santri. Udah ketangkap basah lu masih pengen mungkin. Man, sekarang serahin uang yang diminta sama Najib. Mana? Mana? Waduh. Buat jadi barang bukti. Sini. Tapi Mas. Mana? Sini. Udah cepat. Ini Mas. Mana? Arman mau nyetor surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamaul bayan. Mana Mas? Man, gua nggak minta lo ngaji. Sekarang serahin setoran yang diminta sama Najib. Loh, ya tadi itu setorannya Mas. Setoran hafalan Quran. Lah, maksud Mas Wahyu setoran apa toh? Masa bercanda lo? Aduh. Terima kasih banyak Wahyu Subuh. Sampean hari ini sudah menghibur saya beserta konco-konco saya semua. Dan alhamdulillah mereka tertawa. Tertawa ya? Mereka mentertawakan kebodohan sampean. Kurang ajar, Pak. Makanya Wahyu Subuh, segala sesuatu itu jangan dinilai dengan uang. Ya, harus dipikir. Allah memberikan otak itu untuk berpikir. Betul? Betul. Sekarang sampean tidak perlu banyak bicara dan sampean tidak perlu banyak suudzon kepada aku. Mana setoran sampean? Yuk, terus gimana dong? Aku nanya mulu lagi. Udah suruh bantuin. Mas Bro, orang kalau udah ketahuan malu, biasanya itu mesti mati berdiri. Begini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Wahyu Pak Kiai. Bapak sudah dengar semuanya, Najib. Alhamdulillah kalau Pak Kiai sudah mendengar. Dan tidak ada salahnya toh kalau Pak Kiai bisa tertawa seperti kita. Karena Cukup, Najib. Cukup. Wahyu itu melakukan karena semata-mata dia tidak tahu. Wahyu, kamu sudah melakukan hal yang benar. Jadi udah,
ditutup, nggak usah dipersoalkan lagi. Wahyu, di pesantren ini selalu diadakan tes hafalan Al-Quran. Jadi setiap santri itu dites harus menghafal surat-surat. Nah, pada akhirnya hafalan itu harus distorkan. Ini semata-mata agar Quran itu tidak punah dan agar banyak para hafidz baru yang bermunculan, agar Al-Quran itu tetap lestari. Ya ndak bakal mengerti. Seperti biasa, pasti Pak Kiai Abdullah membela begundal itu. Ya udah, sekarang udah hampir waktunya maghrib, kita sudahi saja. Najib, hafalan itu sudah terkumpul semua? Alhamdulillah sudah Pak Kiai. Tinggal mereka yang belum menyetorkan. Alhamdulillah. Kalau begitu, ayo kita sholat maghrib berjamaah. Ayo. Enggak, Pak Kiai. Ayo Mas, sholat maghrib. Setoran lu ini, Mas. Benar kan apa yang aku bilang? Iya, tapi ini tetap kesalahan. Kenapa lu nggak ngejelasin gue dari awal? Atau ini emang cuma akal-akalan lu doang, biar gue malu? Orang bodoh, nggak pernah mau bertanggung jawab. Ayo, Para ikhwan dan para akhwat, maghrib adalah perpindahan dari terang ke gelap. Maka dari itu dianjurkan banyak-banyak mengaji Al-Quran. Nah, alangkah indahnya kalau masjid kita ini dilantunkan oleh ayat suci Al-Quran. Apalagi kalian ini baru saja ada penambahan hafalan yang baru kalian kumpulkan. Bapak ingin sekali setelah sholat maghrib kalian semua ngaji Al-Quran, baru sholat isya dan makan malam bersama. Oke? Ya wes. Kamu komat, Im. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamati shalah, qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Kenapa sih gue gampang emosi? Jelas-jelas kan gue nggak salah. Pakai aja nggak lihat hal kayak gitu. Yang bikin gue kesel, kenapa sih Nada nggak ngejelasin gue dari awal? Yuk, Wahyu. Ngapain lagi sih lu, Dok? Enggak, gue cuma mau mastiin aja kalau lu baik-baik aja. Soalnya gue takut lu bunuh diri setelah dimalu-maluin sama si Najib, ya kan? Ya nggak mungkin lah, Dok. Gue itu Wahyu Subuh. Gue nggak mungkin bunuh diri cuma gara-gara hal kayak gitu. Gue kan nggak salah. Lu lihat kan tadi. Pak Kiai aja ngebelain gue. Ya terserah lu sih, yuk. Pak Kiai juga ngebela lu karena dia pikir lu bakal jadi calon menantunya, iya kan? Pak Kiai kan papahnya Nada. Udah, Dok. Nggak usah ngebahas-bahasin Nada. Mendingan nih sekarang. Lu balik ke kamar, tidur, terus mimpiin si Nisa.
Ih, santai dong bro, kayak di pantai. Katanya anak pantai, masa nggak santai? Gue bakal tidur setelah gue mastiin lu tuh bakal baik-baik aja. Lucu. Sedikit. Lu cabut sebelum gua. Iya. Serius banget sih. Lihat. Temen gua aja bikin emosi. Gua gampang emosi, Ge. Astagfirullahaladzim. Mas Bro memang hebat, membuat Begundal itu malu. J. Wahyu itu terlihat malu karena kelakuannya sendiri, pola tingkahnya, Him. Gitu Mas Bro. Aku juga tidak bisa melupakan kejadian tadi. Ketika Wahyu itu salah paham. Ya tapi begitulah kalau orang hanya mengandalkan emosi. Jip, nih gua balikin duit santri yang lo ambil. Mas Bro mirip sama Begundal itu ya? 11-12 ya. Sini. Masuk sekolah kita. Jadi sampean mau menyamakan aku sama Begundal Wahyu itu ya? Hah? Enggak Mas Bro. Enggak kok Mas Bro. Aku enggak mungkin toh disamakan sama Begundal Wahyu itu ya. Ilmu agamaku lebih tinggi, lebih bagus. Wahyu Subuh itu enggak ada apa-apanya dibandingin sama aku. Aku juga paling ganteng ya. Lebih tua. Kolot. Aku pikir-pikir sampean itu lama-lama itu kurang ajar ya. Enggak Mas Bro. Ya, kurang ajar ya. Biar bodoh-bodoh begitu, mereka setia karo aku. Solid. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku juga sering marah-marah ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Mahmud, kali ini sampean aja yang isi kultum ya. Maaf Pak Kiai, kenapa nggak Pak Kiai saja yang isi kultum seperti biasa? Biar ada penyegaran. Nanti kalau Bapak terus yang bicara, mereka akan bosan. Yuk, berbagi-bagi ilmu ya. Insya Allah ya. Monggo. Ya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini saya akan membawakan sebuah tema kultum kita, yaitu tentang kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, sekalipun amal itu nilainya kecil seperti biji zarrah, maka tenang saja, satu waktu dia akan mendapatkan balasan dan dia akan melihat balasan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan satu amal keburukan, sekalipun amal itu kecil seperti biji zarrah, maka kelak satu waktu nanti dia pun akan merasakan dan melihat balasan atas amal keburukan itu. Yang kedua, ciri orang yang melakukan kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu menebarkan dan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Saling tolong menolong, bahu membahu, dan memberikan kesempatan
kepada mereka seperti kesempatan yang kita raih dan kita rasakan. Lalu ciri yang ketiga, mereka orang-orang yang baik di mata Allah adalah mereka yang dengan tulus dan ikhlas, tanpa ada beban apapun, senantiasa tunduk patuh melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat ditunaikan, lalu bagi yang mampu berangkat ibadah haji ke tanah suci. Saya punya pengalaman saat selesai dari pondok ini, terus kemudian ke Mekah, ada kesempatan membimbing jamaah haji dari Indonesia. Yang menarik dan ajaib, bagaimana Allah menentukan dan memberikan sebuah kesempatan dan takdir buat mereka yang baik. Itu pengalamannya amat sangat dahsyat. Satu waktu saya membimbing seorang jamaah haji yang setiap hari hanya menjual singkong. Tapi hebatnya hanya menjual singkong bisa berangkat ibadah haji. Subhanallah. Begitu diteliti, ternyata bukan hanya dia menjual singkong, tapi dia jual singkong sama kebun-kebunnya 2 hektar. Pantas bisa berangkat ibadah haji. Nah, ini para santri nih. Ada nggak yang mau berangkat ibadah haji? Arman mau? Mau dong. Saya kasih amalannya, mau nggak? Catat. Yang pertama, kalau mau cepat berangkat ibadah haji, setiap habis sholat fardu, baca surat Al-Fatihah. Bisa? Bisa pastinya. Yang kedua, sebelum maghrib baca surat Al-Waqiah. Bisa? Insya Allah. Dan yang ketiga, selesai sholat duha baca surat Tanah. Jual mana Ustaz? Untuk dijual pastinya Ustadz Najib. Saya mau bertanya Ustadz. Silakan Ustadz Najib. Bagaimana dengan orang atau bagaimana dengan mereka yang sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan tempat yang indah, yang bagus, yang tepat untuk melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, tapi mereka itu ngeyel, tidak mau melakukan itu semua. Nah, orang seperti itu harusnya diapakan Pak Ustadz? Baik. Allah memberikan kesempatan kepada kita lewat umur yang kita rasakan. Itu tidak untuk berulang kali. Begitu selesai kontrak umur kita di dunia, maka habislah segala impian dan harapan. Rugi, sayang, kesempatan ada tapi tidak ada niat untuk berubah. Maka nanti di hari kiamat, mereka-mereka yang sudah Allah berikan kesempatan tapi tidak mau melakukan perubahan, maka mereka akan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, alangkah baiknya andai engkau jadikan aku sebutir pasir ketimbang manusia yang hari ini tidak mampu mempertanggungjawabkan segala amal dan kesempatan yang telah engkau berikan." Jadi alangkah ruginya buat mereka yang sudah diberikan kesempatan dan tempat yang luar biasa bagus untuk memperbaiki diri, tapi tidak mau dikerjakan. Gitu Ustadz Najib. Sebetulnya itu bukan untuk saya Ustadz. Iya, jadi ibarat orang main biliar itu tektok lagi Ustadz Najib. Kena cuy. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang bertanya pakai? Silakan. Jika ada orang yang mengerti agama dan dia belajar agama cukup lama, tapi dia selalu menzolimi orang lain, itu gimana? Ya. Jadi buat mereka yang sudah memahami ilmu agama, maka kewajibannya adalah membimbing mereka yang belum tahu. Menjadi orang soleh itu wajib, tapi merasa diri paling soleh itu yang tidak boleh. Tapi buat orang-orang yang berakal harusnya mengerti akan nasihat dari orang-orang yang baik.
Ya sudah. Insya Allah yang baik akan membimbing mereka yang lalai, dan yang lalai insya Allah menerima kebaikan dari orang-orang yang mau memberikan nasihat. Kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Itu juga karena dari aku. Mati lampu, ayahku tahu. Aku malah tambah tertarik sama Mas Najib. Soalnya Mas Najib lebih Sorry. Soalnya Mas Najib itu lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan Ya ampun. Soalnya Mas Najib itu lebih itu Pak, si Rohim Pak. Rohim di situ. Roy. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Aku pengen bikin perhitungan kepada orang yang suka bikin penindasan di pesantren ini. Lo kenapa gue pengen ketawa mulu ya? Tuh, ntar. Ketawa dulu yang keras deh. Pakai tahu. Sebel. Itu yang jangan lu terakhir gila lu. Gua nggak tahu lu ada masalah apa sama Nada. Tapi lu nggak akan pernah tenang kalau lu nggak punya Terjerumus dari perbuatan dosa karena hawa nafsunya. Terima kasih atas info-infonya. Nggak enak. Nggak pakai info, jangan terima kasih tahu jangan. Man, pamit dulu ya. Terima kasih loh atas pemberitahuan. Ya udah kamu selesaikan ya. Nggih Pak Kiai. Kalau begitu aman. Loh, gua kok kesini sih? Denisa. Semoga kalimat thayyibah sering Kalau Mas Bro tuh kepengen teladan di mata masyarakat, di mata para santri. J. Sambil ngomong. Oh, sambil ngomong. Cari lagi. Kanan tuh sini, Him. Kanan siapa? Seharusnya sampean itu ndak perlu laporkan ke aku. Cepat. Ayo, mana setorannya? Setorannya. Ambo itu. Kamu ndak menyetorkan kepada aku ndak sia-sia. Gue sering lebih banyak bermain gitar ya. Apa sih? Sering lebih. Sorry. Aku nggak bisa angkat. Tadi Mbak Nada ada di sini. Mas Najib habis ngapain ayo sama Mbak Nada? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Are you ready?
satu pun yang